Kami dari kelompok 8. Saya Armanto Hakim. Nama saya Muhammad Rangga Maulana. Nama saya Muhammad Ramdan Zaran. Kami berada di Desa Harjamukti. Kami akan mengadakan penyuluhan ke anak sekolah. Mati anjing. Ya, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami akan menyampaikan tentang penyuluhan kemiskinan. Sebelumnya nama kamu siapa? Nama saya Ramdhani Fitrianto. Dari sekolah? Dari sekolah SMA Sakti Satu. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sekarang saya akan menjelaskan kemiskinan menurut Islam. Dalam Islam, kata miskin berarti kefakiran. Kata fakir itu berasal dari bahasa Arab yang berarti membutuhkan. Dalam Islam masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Kebutuhan primer tersebut berupa 3 hal, yaitu berupa sandang, pangan, dan papan yang tidak terpenuhi. Apa sih sandang, pangan, dan papan itu? Kamu tahu nggak? Enggak ya? Jadi sandang itu merupakan kebutuhan pokok manusia berupa pakaian dan celana. Sedangkan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dan yang terakhir adalah papan. Apa itu papan? Papan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berkaitan dengan tempat tinggal. Sekarang saya akan menjelaskan peringkat kemiskinan di Indonesia tahun 2023. Menurut laporan BPS pada Maret 2023, Indonesia menempati posisi ke-6 di Asia Tenggara dalam persentase kemiskinan sebanyak 9,36% atau sekitar 25,90 juta penduduk Indonesia yang tidak memiliki pendapatan yang cukup. BPS mencatat angka garis kemiskinan pada Maret 2023 mencapai sebesar 550,458 per kapita per bulan. Sementara untuk provinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Indonesia pada Maret 2023 didapati oleh provinsi yang pertama Papua, Papua Barat, NTT, NTB, dan Maluku. 3. Nah, di sini tuh ada 4 jenis kemiskinan. Udah tahu belum 4 ini itu apa aja? Belum. Nah, di sini ya ada 4. Yang pertama kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang. Misalnya seperti cacat mental atau fisik, usia lanjut, sehingga tidak mampu bekerja dan lain-lain. Yang kedua, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu, misalnya seperti malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisan, dan lain-lain. Yang keempat, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat, misalnya seperti korupsi yang terjadi seperti saat ini, dan belum maksimalnya pemerintah dan membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapat. Nah, penyebab kemiskinan itu ada 5. Yang pertama, lanjut pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka kelahiran yang tinggi, pendidikan yang rendah, upah minimum yang tidak memadai, dan tarif hidup masyarakat yang buruk. Oke, di sini yang selanjutnya saya ingin mengasih tahu cara menegaskan kemiskinan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda paham apa itu tentang menegaskan kemiskinan? Kurang paham. Kurang paham. Oke, di sini saya menjelaskan poin pertama.
kita bisa mengambil tindakan sendiri. Yang dimaksud mengambil tindakan sendiri itu kita membantu sebagai individu, seperti mana kita tuh membantu kayak teman kita yang kurang mampu, kita bantu, terus kita merangkul satu sama lain tetangga kita yang di samping. Itu poin pertama. Poin kedua itu melakukan donasi. Kalau melakukan donasi itu kayak kita menggalang dana di suatu tempat, misalnya terjadi, ya contohnya kayak waktu itu tsunami di Aceh. Secara langsung kita sebagai warga Indonesia yang ingin menegakkan semuanya tentang membantu satu sama lain secara agama, itu seharusnya kita mau dong untuk bergotong royong mendonasikan harta sedikit atau banyak. Dan yang terakhir, saya ingin menjelaskan cara menghindari dari kemiskinan. Poin pertama itu ada rencana keuangan. Poin kedua itu ada membuat rencana keuangan yang cermat, termasuk anggaran bulanan dan anggaran pengeluaran jangkauan. Yang ketiga itu investasi. Kayak investasi kita, ya itu terserah Anda mau investasi dimanapun. Tapi saya menyarankan yang berlisensi, gimana ya, maksudnya tidak ada yang menjalur ke maksiat lah, seperti judi slot atau investasi bodong yang membohongi masyarakat Indonesia yang membuat kemiskinan. Dari sejauh ini yang saya jelaskan, apakah Anda sudah memahami apa yang saya jelaskan? Paham. 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kita untuk menjelaskan gimana cara menanggulangi segala kemiskinan yang ada di negara ini. Kita secara nggak langsung mengasih ilmu sedikit kepada adik kita yang umur lebih jauh di bawah kita. Betul. Karena mereka juga butuh relasi dari kita, butuh pengertian apa yang kita maksud buat mereka nanti ke depannya bakal kayak gimana untuk menanggulangi kemiskinan negara ini. Iya benar banget sih. Jadi untuk sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Gokil.